Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita masih membahas terkait ukuran letak data ya. Setelah kemarin kita membahas mengenai mean, median, dan modus, kali ini kita akan membahas terkait ukuran letak data. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan pembacaan doa. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Baik, semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mudah untuk diterima oleh kalian. Nah, di ukuran letak data ini akan membahas terkait apa aja sih? Yang pertama itu kita akan membahas mengenai kuartil. Kemudian yang kedua terkait desil, dan yang ketiga terkait persentil. Berikut ini adalah materinya. Yang pertama yaitu mengenai kuartil. Kuartil adalah 3 nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Ya, jadi itu ada kuartil bawah atau Q1, kemudian kuartil tengah atau Q2, dan yang ketiga yaitu kuartil atas atau Q3. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kan ada n data terurut yang dibagi menjadi 4, dan masing-masing setengah dari bagiannya itu terletak kuartil. Ya, seperti yang terdapat pada gambar. Q1 atau kuartil bawah itu berada di 1/4 dari datanya. Kemudian untuk kuartil tengah atau Q2-nya berada di 2/4 data. Dan untuk kuartil atas atau Q3 berada di 3/4 data. Seperti itu. Nah, yang pertama untuk kuartil data tunggal. Untuk kuartil ke I ya, dimana I ini bisa saja Q1 ataupun Q2 ataupun Q3 tergantung yang ditanyakan. Kuartil ke I data tunggal dirumuskan dengan QI sama dengan nilai data ke I dikali N plus 1/4. Ya, jadi yang di sini misalkan yang ditanyakan adalah kuartil 1, berarti kan Q1 sama dengan nilai data ke I-nya berarti dikali 1 dalam kurung N itu jumlah datanya atau banyak datanya ditambah 1/4. Contohnya seperti ini. Oh iya, di sini ada notes dimana misalkan Q1-nya berupa desimal ya, berarti nanti KI-nya sama dengan XR plus desimalnya dikali XR plus 1 min XR. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut ini. Nah, contoh kuartil data tunggal. Contoh yang pertama. Di sini kita diminta untuk menentukan nilai kuartil pertama dan kuartil ketiga dari data berikut ya, sebagaimana data tunggal yang telah tersajikan. Nah, di sini kita mengetahui bahwa banyak datanya adalah sejumlah 17. Nah, untuk menentukan Q1 dan Q3-nya gimana sih caranya? Penyelesaian sebagai berikut. Di sini kan kita mengetahui banyak datanya adalah 17. Kemudian kita mengurutkan datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ya, sehingga terbentuk urutannya seperti ini. Nah, yang pertama kita diminta untuk mencari nilai Q1. Nah, berarti nilai Q1 itu berarti sama dengan nilai data ke 1 dikali 17/1/4 ya, sehingga di sini kita memperoleh bahwa letak Q1 berada di nilai data ke 4,5. Nah, untuk menentukannya kita mengetahui letak data ke 4,5 itu berada di nilai mana sih? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti nilai data ke 4,5 itu kan berarti nilai data keempatnya adalah yang bernilai 2 ditambah dengan lebihannya dari nilai data keempat itu kan desimalnya 0,5 dikali dengan nilai data kelima dikurangi nilai data keempat, berarti nilai data kelimanya 3 minus nilai data keempatnya adalah 2, sehingga kita memperoleh
hasil bahwa Q1 sama dengan 2,5. Begitu pula dengan Q3-nya. Ya, berarti sama dengan nilai data ke, ya kita mencari nilai data yang ke-3 dikali 17/1/4. Sehingga kita mengetahui bahwa letak Q3 berada di nilai data ke-13,5. Yang dimana nilai data ke-13 yaitu dimiliki oleh nilai 7. Ya, kemudian karena lebih 0,5 ditambah 0,5 dikali nilai data ke-14 minus nilai data ke-13 yaitu 8,7, sehingga kita peroleh bahwa Q3 sama dengan nilainya 7,5. Untuk contoh yang kedua, sama, misalkan kita diminta untuk menentukan nilai kuartil pertama dan nilai kuartil ketiganya dari data berikut. Nah, di sini kita mengetahui bahwa banyak datanya adalah 7, sehingga penyelesaiannya adalah sebagai berikut ya. Jadi kalau untuk data tunggal, jika belum berupa tabel atau masih berupa data yang teracak seperti ini, yang pastinya kita yang pertama adalah mengurutkan datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kita mencari letak nilai data ke-nya ya. Di sini kita mengetahui bahwa nilai Q1 berada di nilai data kedua ya, dimana nilai data kedua ini adalah 2, dan Q3-nya berada di nilai data ke-6 yaitu memiliki nilai 7. Selanjutnya untuk kuartil data kelompok yaitu QI ya, dimana ini I adalah bisa saja Q1, Q2 atau Q3 tergantung yang ingin dicari, sama dengan LQI yaitu letak tepi bawah kelas kuartil ditambah dengan I/4N minus FKQI/FQI dikali P ya, dimana I ini adalah bisa saja Q1, Q2 atau Q3 menyesuaikan soalnya. FKQI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil per FQI yaitu frekuensi kelas kuartil, dan P nya adalah panjang. Nah, contohnya, nah kita di sini diminta untuk mencari nilai kuartil ketiganya dari data kelompok tersebut. Yang pertama, kita untuk mengetahui di mana letak kuartil ketiganya dapat kita cari dari 3/4N ya. Karena di sini jumlah datanya adalah 40, berarti nilai Q3 berada di data ke-30. Nah, data ke-30 ini berada di interval 55,9. Ya, berarti nilai Q3 sama dengan LQ3, nilai tepi bawah dari letak kuartil 3 yaitu 54,5 ditambah 3/4N ya 30 minus FKQ3 frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ya. Berarti di sini 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Berarti hasilnya adalah frekuensi kumulatifnya adalah 28 per frekuensi kumulatif per frekuensi dari letak kuartil 3 yaitu frekuensinya 5 dikali panjang kelas. Panjang kelasnya kan berarti 35, 36, 37, 38, 39, berarti P nya adalah 5 ya, sehingga kita peroleh bahwa nilai dari kuartil 3 nya adalah 56,5. Selanjutnya setelah kuartil kita akan membahas mengenai desil. Nah, pada desil ini rumusnya hampir sama, hanya saja jika di kuartil itu per 4, jika di desil itu per 10 ya. Jadi jika kita diminta untuk mencari nilai desil ke I, DI sama dengan nilai data ke I kali N plus 1 per 10, seperti itu. Contohnya, oh iya notesnya. Nah, contohnya
Tentukan nilai desil keempat dan desil ketujuh dari data berikut. Nah, yang pertama, yang pastinya kita mengetahui banyak datanya adalah 17. Kemudian kita mengurutkan datanya dari yang terkecil, ya. Nah, di situ kita diminta untuk mencari nilai D4, desil keempat. Sama dengan kita mencari letak nilai data desil 4, yaitu dengan cara 4 dikali 17 plus 1/10, sehingga kita mengetahui bahwa nilai data atau nilai desil keempat itu berada di nilai data ke 7,2. Nah, kita hitung. Nilai data ke-7 itu nilainya berapa sih? Ya, di sini kita tahu bahwa nilai data ke-7 itu nilainya adalah 3. Ya, ditambah dengan masih ada sisa desimalnya yaitu 0,2 dikali dengan nilai data ke-8 minus nilai data ke-7, sehingga hasilnya adalah 3,2. Begitu pula untuk mencari desil ke-7. Berarti yang pertama kita mencari letak nilai desil ke-7, ya. Dengan cara yang sama kita mengetahui bahwa nilai desil ke-7 berada di data ke-12,6. Nah, nilai data ke-12 itu adalah bernilai 7. Kemudian masih ada desimalnya 0,6, ditambahkan 0,6 dikali nilai data ke-13 minus nilai data ke-12, sehingga kita mengetahui bahwa D7 atau desil ke-7 yaitu nilainya adalah 7. Oke, untuk desil data kelompok, ya ini caranya hampir sama seperti kuartil. Hanya saja tadi perbedaannya ada di pencarian letak datanya. Jika di kuartil itu I/10, jika di desil itu jika di kuartil itu I/4n, jika di desil itu I/10n, ya. Caranya hampir sama. Oke, baik, kita masuk ke contoh mencari desil untuk data kelompok. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nilai desil ke-8. Nah, yang pertama, kita mencari letak nilai desil ke-8 tuh berada di nilai keberapa. Nah, caranya adalah dengan cara I kali N per 10. Ya, di sini berarti I-nya adalah 8 dan N-nya adalah 40 atau banyak datanya adalah 40 per 10. Sehingga kita mengetahui bahwa desil ke-8 terletak di nilai data ke-32. Nah, seperti ini. Nah, kemudian karena kita sudah mengetahui bahwa letak D8 atau desil ke-8 itu di nilai yang ke-32, maka berada di interval 55, sampai 59. Nah, sehingga D8 sama dengan, nah berarti tepi bawahnya dari kelas tersebut adalah, batas bawahnya dari kelas tersebut adalah 54,5 ditambah dengan I kali N per 10 yaitu 32 minus frekuensi kumulatif dari letak desil 8 yaitu 28 per frekuensi letak desil ke-8 yaitu adalah 5 dikali dengan panjang kelasnya yaitu 5, sehingga kita mengetahui bahwa nilai desil ke-8 adalah 58,5. Selanjutnya, setelah kuartil kita akan membahas mengenai desil. Nah, untuk persentil pada data tunggal ini, ya pada intinya tuh rumusnya hampir sama, hanya saja perbedaannya adalah di pernya. Ya, jadi untuk persentil ke I, PI-nya sama dengan nilai data ke I plus N plus 1. PI sama dengan nilai data ke I dikali N plus 1 per 100, ya. Untuk persentil itu berarti per 100. Contohnya, oke, contohnya
kita diminta untuk mencari nilai persentil ke-60 dari data berikut. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui banyak datanya. Kemudian kita mengurutkan dari yang terkecil, baru kemudian kita dapat mencari di mana sih letak nilai persentil ke-60 ini. Berikut ini adalah penyelesaiannya. Kita mengetahui banyak datanya adalah ke-17, kemudian kita urutkan. Ya, dengan menggunakan rumus persentil tadi, kita mengetahui bahwa P60 atau persentil ke-60 itu berada di nilai data ke 10,8. Nah, di sini kita hitung nih. Nilai data ke-10 ini nilainya berapa? Nah, di sini kita mengetahui bahwa nilai data ke-10 yaitu adalah 6. Nah, kemudian karena ini desimal ya, berarti 6 ditambah 0,8 ya dikali dengan nilai data ke-11 minus nilai data ke-10, yaitu karena sama-sama dengan 6 berarti hasilnya adalah 0, sehingga kita mengetahui bahwa nilai persentil ke-60 adalah 6. Oke, untuk desil data kelompok ya, ini caranya hampir sama seperti kuartil, hanya saja tadi perbedaannya ada di pencarian letak datanya. Jika di kuartil itu I per 10, jika di desil itu jika di kuartil itu I per 4N, jika di desil itu I per 10N ya. Oke, kita masuk ke contoh persentil dari data kelompok. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nilai persentil ke-70. Nah, sebelumnya kita mengetahui bahwa banyak datanya adalah 40. Berarti nilai persentil ke-70 itu terletak pada data ke, ya, kita dapat mencarinya dengan I kali N per 100. Ya, di sini I-nya adalah 70, N-nya adalah 40 per 100, sehingga 70 kali 40 per 100 adalah 28. Berarti kita mengetahui bahwa nilai persentil ke-70 berada di data ke-28. Nah, data ke-28 ini ada pada interval 50 sampai 54, sehingga kita mengetahui bahwa persentil ke-70 atau P70 sama dengan tepi bawah atau batas bawah dari LP70, yaitu 49,5 ditambah dengan I kali N per 100 minus FKP70 per FP70 ya, dikali dengan panjang kelas ya. Sehingga di situ kita mengetahui bahwa 49,5 ditambah dengan 5 ya, sama dengan 54,5. Ya, sehingga hasil dari persentil ke-70 yaitu 54,5. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kuartil, desil, dan persentil. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih karena telah berkenan untuk menyimak video pembelajaran saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.